Ibu, Bapak, saya tidak mau memanjangkan karena kalau sore begini, saya katakan tadi, ini kalau dengar mau itu hasanah, dengar nasihat sore, masuk kuping kanan, keluar kuping kalau kuping kiri masih mending, Bu. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, itu pasti masih ada sisanya. Ibarat kata air dimasukin di selang masih ada sisanya. Tapi kalau masuk kuping kanan, keluar kuping kanan, ini yang bahaya. Oke, dengar mau ido hasanah siang sore-sore begini, masya Allah. Ya mudah-mudahan ada yang bisa diambil biarpun sedikit. Ya. Terakhir sebelum saya tutup, Ibu, Bapak, saya sedikit ingin menceritakan bahwa yang namanya kalimat syukur, yang namanya sebuah pujian di dalam syukur, ini tidak lain tidak bukan kharaj min galab. Syukur sama kufur bedanya sedikit, Pak. Syukur pakai sa, kufur pakai kaf depannya. Kalau tulisannya bisa kepleset, itu bisa sedikit, bisa bahaya. Syukur sama kufur bedanya sedikit. Ya. Nah, syukur merupakan sebuah nikmat yang ketika dilakukan, ketika diperbuat, itu kharaj min galab, keluarnya di dalam hati. Kufur lawannya daripada syukur, sama keluarnya juga dari dalam hati. Loh, terus gimana, Beb? Syukur dan kufur ini dua hal yang bertolak belakang. Antonim, bertolak belakang. Syukur keluarnya dari hati, kufur juga keluarnya dari hati. Nah, terus gimana cara biar hati kita yang selalu dikeluarkan dari hati kita ini merupakan daripada syukur? Gimana caranya? Nabi sudah ajarkan dan Nabi sudah katakan di dalam riwayat hadisnya. Di dalam kitab hadis Sahih Muslim, di situ dikatakan, man lam yashkurullah la yashkurullah man lam yashkurun nas. Orang tidak akan dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dia sudah bersyukur kepada makhluk, kepada manusia. Loh, apa ini maksudnya hadis tersebut? Di dalam mustalah hadis ini dibahas secara detail, secara panjang. Maksud dari hadis ini adalah orang yang tidak bisa bersyukur dari hal kecil, maka dia tidak akan bisa merasakan syukur daripada hal yang besar. Jadi orang ketika dia mendapatkan sebuah hal yang kecil, dia dapat di dalam dirinya, tapi hatinya tidak merasakan itu sebuah syukur dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia mendapatkan yang besar, dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan, la in takartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sudah. Apabila dia merasakan syukur yang kecil, dia tambah dengan syukurnya, maka bertambah daripada kenikmatannya. Bertambah. Dia dapat yang besar, ditambah lagi dengan nikmatnya, maka dia akan mendapat yang lebih besar. Jadi artinya kalau orang dari hal kecil dia tidak bisa mensyukuri, maka jangan berharap dia bisa mendapatkan daripada hal yang besar. Paham? Paham, Ibu? Sore-sore ini suaranya berat, Pak Camat. Ya. Kue gamping aja udah paling enak, kue gamping. Ya. Kalau sore-sore ini enaknya ngeteh, nge-es. Ya. Kalau sore-sore denger nasihat nih udah pada berat aja, apalagi dinasehatin. Wa ilaha illallah. Ya. Jadi paham, Ibu, Bapak, syukur ini tidak akan terlepas daripada diri kita kecuali daripada kenikmatan kita. Apabila kita mendapat nikmat yang kecil, maka perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingin terakhir lagi, kalimat paling terakhir yang ingin saya sampaikan, ingat Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang mungkin tadi gesidahnya salah satunya dibacakan tadi di dalam rebana tadi tim Hadl dibacakan. Itu beliau pengarang daripada gosidah tersebut yang tadi dibacakan. Beliau menukil satu makna yang namanya dunia, syukur dengan kenikmatan dunia ini ibarat kata yang ditimbang daripada satu butir jagung. Kalau di dalam riwayat hadis, satu helai sayap nyamuk, itu hadis yang mafhum yang sering kita dengar. Tapi kalau kata beliau, satu butir jagung, kenikmatan dunia yang kita dapat itu tidak bisa dibandingkan daripada kenikmatan akhirat yang kita dapat, Ibu, Bapak. Maksudnya apa daripada makna riwayat ini? Apa makna riwayat ini? Untuk menjelaskan kepada kita bahwa
jangan kita cuma mendapatkan nikmat dunia, di situ kita bersyukur kepada Allah. Tapi ketika kita mendapatkan kenikmatan akhirat, sore hari ini masih bisa dengar sholawat, masih bisa dengar doa, masih bisa dengar tausiah, ini nikmat yang lebih besar daripada nikmat dunia. Karena apa? Dunia binasa ibu bapak, sitin au sab'in, umruhu ka ummati sitin au sab'in, umur umatku kata Nabi antara 60-70 tahun. Bahkan kadang-kadang gak nyampe situ, komplikasinya udah banyak, masalahnya udah banyak. Sitin au sab'in, 60-70 tahun selesai. Ini nikmat seperti ini, nikmat bisa kumpul sama-sama, nikmat bisa sholat, nikmat bisa sujud. Itu kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, lebih agung, lebih besar daripada nikmat dunia dan seisi-isinya. Wallah, ya, buat kita umat muslim, janganlah hanyalah berbangga daripada dunia saja ibu bapak. Saya hadir ke sini, saya duduk di sini khususnya buat saya pribadi, umumnya buat antum semua. Jangan cuma nikmat dunia ini yang kita rasakan. Kalau kita dapat nikmat dunia, kita ucapin selalu alhamdulillah. Sedangkan nikmat akhirat yang selalu kita dapat, anak kita bisa baca ayat kursi, anak kita bisa baca daripada doa mau tidur, anak kita baru bisa baca daripada Al-Fatihah. Ini tidak pernah kita bikin selamatan atau tidak pernah kita bikin syukuran. Karena apa? Kita tidak memandang itu sebuah nikmat yang Allah kasih kepada anak tersebut. Ini keminesan kita sebagai orang yang beriman, ini kekurangan kita sebagai orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu bapak, bukan rahmat Allah yang jauh kepada kita, tapi kita yang selalu menjauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi mudah-mudahan berkahnya acara ini salah satunya daripada nikmat syukur kita Pademangan, mudah-mudahan insya Allah makin makmur, rakyatnya, umatnya, semuanya, khususnya kita semua insya Allah juga menjadi orang yang makin makmur. Amin ya rabbal alamin. Terakhir sebelum kita tutup dengan doa, saya mau berpesan yang Pak Camat pesankan tadi. Pak Camat sudah menyinggung tadi, kurang dari 2 bulan lagi, betul? Betul? Betul ya, kurang dari 2 bulan lagi kita bakal menghadapin daripada pemilihan Pilpres, ya, pemilihan legislatif dan lain sebagainya, ya. Saya cuma sedikit menyinggung aja dan sedikit menyampaikan, kita di dalam kubur kelak nggak bakal ditanya nyoblos mana A, B, C, D. Dalam kubur kita nggak ditanya ibu bapak. Yang kita dipertanyakan nanti di dalam kubur, man rabbuka, man nabiyuka, man ahluka, man kitabuka, man imanuka, man amaluka. Kitab kita, Al-Quran kita, Tuhan kita, semua amal perbuatan kita itu yang bakal dipertanyakan. Jadi tolong ya, jangan dengan dikit lagi ini mau 2 bulan kita bergontok-gontokan kan, kita bermarah-marahan, gontok-gontokan sama tetangga gara-gara beda pilihan, ya, buang sampah jadi di depan rumahnya. Kadang-kadang begitu, ada yang begitu Pak Camat, ada yang ngadu kebetulan sama saya. Ya, jangan sampai seperti itu, ya. Jadi tolonglah, ya, kita nggak bakal mau yang jadi tim sesnya, yang mau jadi tim apanya, ya, ngikutin hati nurani kalian. Kalian semua bisa melihat yang mana yang lebih baik, yang mana yang lebih buruk. Tinggal pilih yang banyak baiknya, tinggalin yang banyak buruknya, sudah selesai, ya. Jangan disebut-sebut, nah bahaya, ada Banwaslu kita. Ya, nggak boleh, ya. Nah, jadi ini pesan saya terakhir, Pak Camat sudah mengingatin, jangan sampai kita terpecah belah. Cukup 2019 umat Islam terpecah belah. Cukup 2019 umat Islam terpecah belah. Ada yang sono, ada yang sini, ada yang depan, ada yang belakang. Ya, mudah-mudahan 2024 kita udah lebih pintar, umat Islam udah lebih pintar, makin akur, makin sama-sama, makin kuat mudah-mudahan. Insya Allah semuanya menjadi yang lebih berkah dan lebih makmur untuk Indonesia ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini mau tanya jawab, Bu. Masih ada waktu, boleh Pak Camat? Boleh. Ada yang mau tanya jawab kira-kira ibu-ibu mengenai syukur? Jangan mengenai pilpres, Bu. Jangan nanya pilih siapa, Beb, ya. Jangan. Tanya aja. Ada yang mau tanya kira-kira? Kalau tanya saya kasih mic. Ada yang mau tanya jawab mengenai syukur? Nggak ada, ya. Kalau nggak ada kita tutup dengan doa. Nggak ada ya. Insyaallah ya, mudah-mudahan insyaallah berkahnya acara Pademangan ini mudah-mudahan insyaallah menjadi makin makmur untuk kita semua. Amin ya rabbal
alamin. Allahumma jama'na hadha jamal marhumah wa tafarruquna min badihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'al minna wa la syaqiyan wa la mahrumah. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nasfin la tasba wa min atiyatin yustajabu laha. Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa tuhbina wal muslimin warhamna wal muslimin ya latif lam yazalul muslimin. Allahumma ansur ummatina fil Falastin waj'alna ummatina fil Falastin waqbal du'ana fil ummatina fil Falastin. Rabbana taqabbal minna innaka alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana ifta bainana wa baina qaumina wa jama'atina wal khususina fil biladil padamanganil khassah wa la tuhrimna dunudan illa rahmatul ammah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wal afu min